Misi deh. Awas ya. Awas. Kenapa? Kamu ngeliat dia datang lagi ya? Iya, Kek. Iya, saya ngelihat ada makhluk halus yang datang lagi. Udah. Oke, selesai. Udah benar-benar lepas. Lepas. Benar, Kak. Mbak Yuli. Dia Udah ya, pingsan. Mbak Yuli. Udah Mbak Yuli lepas. Lepas. Udah mudah-mudahan ini jadi pelajaran bener-bener jangan pernah pakai ritual-ritual lagi apapun masalah lagi dihadapi nih Mas. Ya Mbak ya. Lepas. Yuk kita lanjut. Oke dibawa silakan. Langsung dibawa. Teror belum berakhir. Masih bisa datang lagi ya. Roy. Dia kayaknya penasaran ya. Gak mau pergi bener-bener lepas gitu. Iya. Terornya belum berakhir. Setiap perbuatan yang kamu lakukan, berhati-hatilah agar tidak menyakiti orang lain. Akibatnya, perbuatan tersebut akan berakhir di diri kita sendiri. Berikutnya akan hadir seorang pria yang tega mengguna-guna orang tuanya sendiri demi harta warisan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Danang. Selamat malam Mas Danang. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Malam ini saya ingin bercerita tentang hidup saya yang sangat bagi saya itu penuh dengan kekesalan ya, yang pasti. Hidup penuh dengan Ya, kekesalan, rasa kecewa. Rasa kecewa, betul. Boleh ceritakan lebih keras lagi biar kami bisa mendengar dengan jelas. Jadi orang tua kandung saya mempunyai anak yaitu kakak tiri saya. Lebih sayang, lebih care sama kakak tiri saya ketimbang saya nggak yang anak kandung saya, yang anak kandung sendiri. Itu hanya perasaan atau apa yang terbukti? Memang terbukti faktanya. Lalu? Saya pergi ke suatu tempat di mana di situ ada dukun yang memang dipercaya dengan kepintarannya Untuk apa? untuk membalas semua dendam saya kepada kakak tiri saya. Biar lebih jelas kami ingin tahu deh. Anda punya rasa kesel yang begitu besar. Emang gimana sih kejadiannya, diapain? Apa yang mereka lakukan pada Anda? Waktu itu sebelum orang tua saya menikah lagi, itu masih keluarga saya masih aman, semua masih santai. Ketika itu orang tua saya menikah lagi, mempunyai itu anak tiri daripada kakak tiri saya sendiri, itu lebih sayang. Itu semua jauh berbeda. Misalnya? Lebih sayang yang pertama, semua dibela kakak tiri saya ketimbang saya. Dan waktu itu saya juga sempat difitnah dengan kakak tiri saya dan orang tua saya percaya. Apa fitnah? Saya dulu selalu dibilangnya itu ngambil uang orang tua saya, barang semuanya. Anda melakukan itu? Fitnah, itu difitnah. Oke. Betul. Anda sakit hati. Sakit hati. Makanya Anda ke Iya. seorang dukun Untuk membalas semuanya. Membalas dendam apa yang dibuat dengan kakak tiri saya kepada saya. Lalu apa yang terjadi? Kakak tiri saya sangat puas ya. Kakak tiri saya merasakan sakit daripada perut dia terus. Perutnya sakit? Iya, betul. Diapain di dukun itu? Didukunin itu. Iya, apa yang dilakukan di sana? Saya menaruh jarum di bagian ucus kecil dia. Aduh. Sih. Oke, lalu? Ya, di situ saya pertama kurang puas ya. Dan yang kedua, saya balik lagi dan di situ saya menaruh lagi seperti ada batu. Jadi di saluran pernafasan dia selalu terganggu. Jadi ada batu. Iya, kecil. Dan entah itu batu apa ya, itu memang urusan daripada si dukun itu. Oke, tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Ya memang sih Kak, saya merasa menyesal ya, yang pasti. Semua efek apa yang saya
lakuin saat itu, yang saya jalanin, yang saya rasain, semuanya itu jadi tertimpa kepada orang tua kandung saya sendiri. Apa efeknya buat mereka? Orang tua saya jadi selalu sakit-sakitan. Gitu, seperti itu. Oke, jadi Anda datang ke sini untuk melepas Iya, semua semua. ritual Dan saya pengaruh juga mistis yang selain pernah itu dilakukan. selalu diganggu dengan roh-roh halus. Gangguannya seperti apa? Terkadang saya seperti ada di rumah saya, seperti saya selalu didorong dengan sendiri. Saya banyak sih Ada wujudnya, sosoknya terlihat. terlihat Seperti apa? kakek-kakek yang pasti. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan lagi dihadapi oleh Mas Danang ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Danang, dengan tanggal lahir 20 November 1990, sosok yang memiliki karakter kuat dan juga memiliki pendirian yang tidak bisa dikalahkan. Melalui mata batin saya, Danang adalah sosok yang tersakiti di masa lalunya. Saya melihat adanya suatu perbuatan yang dilakukan olehnya yang mengakibatkan kehidupannya menjadi berantakan. Saya melihat adanya seseorang yang membuat ia merasa sakit hati sampai sekarang. Saya merasakan tidak adanya perdamaian di antara konflik mereka. Akibatnya, kini ia merasa dihantui oleh rasa penyesalan. Kemungkinan ini adalah sosok genderuwo, sosok yang tinggi sekali namun berbadan besar dan berbulu hitam. Baunya anyir sekali. Tampaknya memang benar ini genderuwo. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya hari ini membawa teropong kaleidoskop. Kaleidoskop biasanya digunakan untuk orang penderita skizofrenia, bipolar, dan anak indigo juga bisa agak tenang gara-gara ini. Do you wanna see? And you know what? Ini bisa ngelihat hantu. Hari Bagus ini banget. saya Oke. buangin Ya. pakai buat Danang untuk melihat hantu. Nah, ini dia. Kenapa kamu bawa ini? Kaitannya dengan Danang apa? Kaitannya dengan Danang adalah, did you hear something? Yes. Yes. Apa ya? Definitely. Itu apa ya? Kayak bunyi orang kercik. Danang, dengan tanggal lahir 20 bulan 11 1990. Saya boleh lihat jari ininya. Oh. Mas Danang, tahu nggak kenapa saya pencet itu? Karena Mas Danang dihantui oleh sosok-sosok gaib dan menyeramkan. Dan tadi yang kamu titik totok itu titik yang Iya, dia bisa masuk ya. Danang, dengan tanggal lahir 20 bulan 11 1990. Ada yang bisa dibantu dari Roy Kiyoshi, Danang. Danang karena sakit hati karena saudara tirinya memfitnah dia, Iya. dan orang tuanya dirasa lebih sayang kepada saudara tirinya, akhirnya nekat guna-guna saudara tirinya Betul. dan ngirim jarum dan juga ada batu kecil. kecil di usus kecil dan juga di saluran pernafasannya. Tapi belakangan dia sering diganggu sosok kakek-kakek besar, sering didorong, dan makanya datang ke menembus mata batin untuk menghilangkan semuanya karena dia sudah menyesali perbuatannya. Gimana kamu ngeliatnya, Roy? Saya melihat Danang sebagai sosok yang menyeramkan.
Lalu datang kemari apa tujuannya? Mau melepas semua Lepas semua sih. hal-hal yang pernah dilakukan karena dia ke dukun untuk melakukan ritual ngirim guna-guna tadi. Jadi Yakin? efeknya sekarang justru ke orang tua kandung saya. Orang tua kandungnya sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Sebenarnya orang tua kandung kamu lebih pro ke Kakak tiri kakak saya. tiri kamu kan? Betul. Dan tapi dengan melepaskan ini artinya kamu sudah memaafkan kakak tiri kamu dong. Ya. Sekarang kondisinya gimana dia? Saat ini sih sudah mungkin membaik daripada sebelumnya sih. Sudah membaik. Karena saat itu saya masih terus-menerus datang ke dukun saya. Saya nggak habis pikir deh, saat ketemu dengan saudara tiri kamu ya, dan kamu tahu nih ngirim guna-guna ke dia, reaksi kamu gimana nih? Biasa aja. Biasa aja sih, justru saya terkadang memiliki muka dua kepada kakak tiri saya seperti itu. Oh, kadang baik, kadang enggak Iya. gitu loh. Jadi supaya nggak ketahuan juga Betul. gitu. Jadi saat kakak tiri saya mengalami efek daripada perbuatan saya itu, saya mendatangi kakak tiri saya. Seolah-olah supaya Seolah-olah punya seperti alibi, itu, betul. orang nggak curiga sama kamu. Iya. Roy, kalau dia bilang karena dia sakit hati, karena dia ngerasa lebih sayang nih orang tuanya ke saudara tirinya, makanya dia berbuat ini. Kalau kamu ngelihatnya emang karena alasan itu kah atau ada alasan lain? Jujur terus terang dengan alasan jealous. Cemburu. Cemburu. Jadinya membuat dia melakukan hal-hal yang Ada kaitannya dengan harta keluarga nggak, Roy? ada kaitannya dengan harta keluarga juga. Kamu pernah difitnah kah? Pernah. Saya pernah, dan itu bagi saya bukan sekali saya difitnah. Gitu. Jadi berulang-ulang kali kakak tiri saya itu memfitnah saya. Jadi waktu itu fitnahnya seperti ini. Saya selalu banget dituduh mengambil uang di laci ya, dan di dompet orang tua kandung saya seperti itu, dan barang pun sama. Dan yang laporin? Itu kakak tiri saya. Kenapa gitu. dia ngelaporin ya? Ya, Kenapa dia ngelaporin? Apa dia yang ngambil? mungkin sih. Bagi saya sih, saya menilai seperti itu aja. Mungkin dia supaya dia tidak ketahuan dengan orang tua kandung saya, jadi orang tua kandung saya justru menyalahkan saya seperti itu. Iya. Biasanya nih ya, kalau misalnya ada kiriman magic, tapi udah lama dia mengendap akan jadi medis loh. Iya, jadi Oh, masalah gitu, Kak? medis. Biasanya udah kelamaan dia mengendap dan berubah menjadi medis. Biasanya seperti itu prosesnya. Justru saya ya Kak Roy, saya ingin sekali justru ingin kakak tiri saya. Aduh, jangan. Aduh. Kamu pengen Berarti kamu belum Iya. puas dong ya Saat itu, saat itu. saya Sekarang, terlintas ingin kakak tiri saya langsung. Seperti itu. tapi sekarang udah enggak kan? Enggak sih. Udah, Iya. udah ini kan? Udah kamu udah pengen berubah kan? Iya. Udah Justru nggak itu dendam saya lagi datang kan? ke sini ingin menghilangkan semuanya. Apa kamu yakin nggak dia nggak juga bales guna-guna kamu? Mungkin kamu datang ke sini karena kakak kamu juga bales kamu. Enggak sih. Karena Orang tua saya, kakak tiri saya justru awam. awam, dia Awam nggak ngerti. dengan Dunia supranatural. Jadi selama 2 tahun ini dia nggak ngerasa ada yang guna-guna. Enggak. Taunya dia sakit Taunya aja medis gitu. aja Taunya seperti medis itu. aja. Iya. Tapi boleh jujur ya, mohon maaf ya. Kok saya nggak yakin ya Mas Danang mau lepas semua. Sebenarnya nggak sekuat itu ya niat untuk lepas semuanya ya. Masih dendam. Aku masih ngerasain aura kebencian dan dendam di sini. Masih Kelihatan belum ya, Kak? bisa maafin saudara Dari- tirinya kayaknya. Ada lagi kayaknya Roy yang disembunyiin. Ada Iya. masalah lain ya sama kakak tirinya. Harta kayaknya. Perlakuan yang nggak adil nggak mungkin juga sampai Selain segitu. daripada itu sih memang ada lagi ya. Apa? Kamu keluarin dong Danang. Kenapa kamu pengen kakak kamu? Kamu udah sampai sini loh di Menembus Mata Batin, dan ini adalah meja kejujuran. Banyak orang yang mau kesini tapi susah sekali. Kamu dikasih kesempatan, buang semua sampahnya di sini. Kakak tiri saya itu pengen banget selalu menderita. Saya tuh selalu menderita yang pasti ya. Dan mulai dari kehidupan saya dan yang lainnya. Justru itu bagi saya. Apa uang? Menderita soal apa sih, Mas Danang? Soal uang. Jadi saya ketika kuliah, ya, saya pernah